lagu Indonesia Raya. Semuanya Ibu harapkan berdiri seperti biasa, tangan kanan diletakkan di dada. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kenapa kita belajarnya sekarang pakai masker, Bu? Karena sekarang kondisi kita lagi ada pandemi yang namanya COVID-19. Jadi biasakan hidup bersih dan sehat. Selalu mencuci tangan. Apa tadi kemarin 3M? Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kita. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, pertumbuhan dan perkembangan manusia dan pembelajaran ke-1. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah nanti Ibu putarkan kalian video, setelah kalian melihat video, kalian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Lalu yang kedua, setelah kalian lihat video yang kutayangkan nanti, kalian dapat mengidentifikasi dan menemukan pertumbuhan dan perkembangan diri kalian sendiri. Baru yang ketiga, setelah mengamati contoh pada PowerPoint, kalian dapat membuat hasil penjumlahan dan menyelesaikan masalah penjumlahan yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Baru yang keempat, setelah mengamati video menari dengan gerakan kuat dan lemah, kalian dapat mengidentifikasi bagaimana gerakan lemah dan gerakan kuat dalam suatu tarian. Baru yang terakhir, setelah mengidentifikasi gerakan pada video, kalian bisa mempraktekkan gerakan tersebut. Ngerti ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Materinya yaitu yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, membuat pertanyaan untuk mewawancarai orang tua. Yang ketiga, berlatih menari dengan gerakan lambat pada tangan. Dan yang keempat, berlatih menyelesaikan soal penjumlahan tanpa teknik menyimpang. Ayo, di sini Ibu ada LKPD dan media literasi. Jadi nanti kalian baca literasinya, LKPD-nya langsung Ibu bagi aja ya sekarang ya. Jadi nanti tak bolak-balik bagikan sama literasi. Perhatikan yang seperti ini. Nah, ini ada cerita yang sudah Ibu print dan dibagikan kepada kalian, dongeng tentang timun, emas, dan raksasa. Jadi Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca, lalu nanti Ibu tanya amalan apa yang sudah kalian ambil dari cerita tersebut. Oke, Ibu kasih waktunya 5 menit. Pesan yang bisa kalian ambil dari
dari cerita yang sudah kalian baca tadi? Ayo cerita tentang apa tadi nak? Cerita tentang Dongeng anak Sunar Timun dan Raksasa. Timun Emas dan Raksasa. Apa pesan yang bisa kalian ambil dari cerita dongeng tersebut? Kasih sayang seorang ibu ke anak. Iya, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang rela mengorbankan jiwa dan raga. Kalian juga dulu masih bayi diurus dan diasuh oleh orang tua kan? Bisa nggak kalian dulu ngambil minum sendiri? Kayak sekarang, bisa nggak? Nggak. Bisa nggak kalian jalan sendiri dulu? Enggak kan? Semua itu berkat ibu kalian. Kalian diajari bicara, ya kan? Siapa ini nak? Mama, gitu kan? Diajari ngomong gitu kan? Mana mama dek? Mana? Gitu kan? Diajari ngomong kan? Diajari jalan, kita ya kan? Dipegang tangannya, diajari jalan. Seperti itulah perjuangan orang tua. Terus ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Ciri-ciri makhluk hidup. Ayo sebutkan apa aja ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin. Yang pertama, terus, terus, ayo ulangi tadi bernafas, terus makan dan terus apa nak? Iya, tumbuh dan berkembang pintar rapi. Terus yang terakhir, ibu ngapain ini? Berjalan itu ngapain? Iya, bergerak. Jadi cirinya yang terakhir itu bergerak. Sekarang kita itu mempelajari ciri-ciri yang keempat tadi yang kalian sebutkan, yaitu tadi apa? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi di sini ibu ada video tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berdiri dulu biar semangat. Berdiri dulu. Kita tetap semangat. Semangat. Tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, diperhatikan ya. Bersama di sini dalam video dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita yuk sama-sama kita like, Diperhatikan nak. Lihat videonya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. video selanjutnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Ines mau nanya nih, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah ya? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam badan kita. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk, sama-sama kita simak materinya. Nah, pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai dia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dia dewasa. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi
gizi. Yang pertama makanan pokok, yang kedua lauk pauk. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kemampuan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, jadi mau menjelaskan sedikit. Kalau tadi kan sudah dijelaskan di pertumbuhan. Pertumbuhan itu berkaitan dengan apa tadi, Nak? Pertambahan. Ayo, pertambahan tinggi. Namanya ada tumbuh. Dulu kan kalian kecil nih, masih bayi. Masih ingat pernah nggak kalian nanya ke orang tua kalian berapa berat badan kalian ketika kalian lahir? Biasa bayi lahir itu lahir 3 kilo. Terus berat badan kalian sekarang berapa? Pasti ada yang 20, ada yang udah 18 kilo ya kan? Ada yang 20 kilo ya kan? Itu artinya apa? Kalian mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu pertambahan berat dan tinggi badan. Jadi kalau perkembangan itu perubahan kecakapan. Contohnya apa? Kalian dulu bisa bicara nggak? Jessica, bisa nggak ngomong dulu waktu sebelum lahir? Enggak kan? Ya kan? Sekarang udah bisa ngomong? Berarti kalian mengalami yang namanya perkembangan. Perkembangan. Yang mana kalian sudah bisa berbicara, yang dulunya tidak bisa bicara, sekarang sudah bisa berbicara. Jadi di situ ada perkembangan itu berkaitan dengan ini perubahan kecakapan, kematangan fisik. Jadi kita lanjutkan lagi. Teman-teman, perkembangan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu pada saat kita bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang bot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan yang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh perkembangan yang ketiga yaitu pada saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu, bukan? Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari fase bayi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke fase kanak-kanak yaitu di rentang usia 2 sampai 5 tahun, lalu masuk ke fase anak-anak yaitu pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Lalu selanjutnya itu fase remaja, berarti masuk ke fase rentang usia antara 11 sampai 12 tahun. Iya, ini 6 sampai 10 tahun berarti kalian masuk ke fase itu masuk ke fase dewasa. Fase dewasa itu berada pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Dan terakhir adalah fase lansia, lanjut usia atau manula. Itu adalah pada usia 50 tahun ke atas. Jadi tadi kesimpulannya itu pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda tergantung makanan, kebiasaan mereka dan faktor genetik. Jadi ada yang makanan misalnya yang dia makannya banyak, ya kan? Pasti pertumbuhan dan perkembangannya berbeda dengan orang yang susah makan. Olahraga, orang yang rajin berolahraga, tubuhnya pasti akan berbeda dengan orang yang tidak pernah olahraga. Pasti dia lebih sehat dan lebih segar dibanding dengan orang yang tidak pernah berolahraga. Baru faktor yang ketiga itu faktor genetika atau faktor keturunan. Jadi kalau orang tuanya pendek, pasti anaknya juga pendek. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga pasti akan tinggi. Jadi itu semua tergantung kepada faktor genetika. Jadi kita semua nggak sama. Contohnya kalian di sini siapa yang usianya 10 tahun? Sama-sama 10 tahun. Aku 10 tahun. Sama nggak? Coba badan si Alia sama badan si Desi sama nggak? Enggak. Alia karena mamanya kurus kecil, dia pun kurus kecil. Desi karena mamanya besar,
dia pun besar ya kan. Itu artinya apa? Faktor genetika juga mempengaruhi yang namanya pertumbuhan dan coba perhatikan dibaca yang ada di slide depan. Setelah kalian melihat video tadi, apakah kalian sudah paham mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia? Sudah paham belum? Sudah. Tadi apa pertumbuhannya? Ayo, apa itu pertumbuhan tadi? Iya, tinggi dan berat badan. Udah, baru kalau perkembangan tadi mengenai perkembangan emosi dan pikiran. Nah, coba buka LKPD-nya nak. LKPD-nya yang ini, yang ada gambar si Udin. Nah, ini. Kalau kalian sudah paham, ayo kerjakan LKPD berikut. Ayo buka LKPD-nya yang ada gambar si Udin. Soalnya ada di belakang. Sebelahnya makan sendiri. Bisa nggak waktu pas minum susu itu bisa nggak Udinnya makan sendiri? Bisa nggak? Nanti nilai ya. Ya dikerjakan nanti menilai. Dibaca yang kuat ya. Saat bayi perubahan yang dialami Udin sejak bayi hingga saat ini adalah saat bayi belum bisa berjalan, kemudian Udin dan bisa Yang kuat. saat bayi Udin belum bisa berjalan, kemudian Udin tumbuh dan menemukan Udin bisa melakukan kemudian Udin tumbuh dan Udin bisa melakukan lalu Udin tumbuh lagi kemudian bisa berjalan. Waktu kecil Udin hanya Berikan dulu tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah berani membacakan. Sudah? Sekarang, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Mengalami enggak? Mengalami enggak? Mengalami. Cobalah cari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir hingga saat ini. Nah, jika ada perintah, ayo buatlah daftar pertanyaan untuk mewawancarai orang tuamu nanti di rumah. Jadi tugas kalian di sini, kalian disuruh membuat daftar pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepada orang tua kalian mengenai pertumbuhan dan perkembangan kamu. Jadi contohnya di sini, contohnya tadi di sini apa? Pertumbuhan dan perkembangan, misalnya, nih, berapa berat badanmu dan tinggi badanmu ketika kamu lahir. Jadi kamu nanti tanya orang tua nih di rumah kan, kamu buat dulu daftar pertanyaannya. Jadi ceritanya mewawancarai orang tua kalian, udah. Tapi sebelum mewawancarai kedua orang tua kalian, kalian membuat daftar pertanyaannya dulu di sini. Buatlah daftar pertanyaannya, contohnya tadi kan udah dibuat itu. Nanti berapakah berat badan saya ketika saya lahir? Udah. Yang kedua, berapakah tinggi badan saya ketika saya lahir? Udah. Usia berapakah saya mulai bisa merangkak? Usia berapakah saya mulai bisa berjalan? Seperti itu. Ngerti kan? Nanti kasih waktunya 5 menit. Buat daftar pertanyaannya. Jadi setelah kalian selesai membuat
pertanyaan ini, udah. Nanti di rumah kalian tanya sama orang tua nak. Ditanya, ya kan, sama orang tua. Direkam pakai video menggunakan handphone. Lalu nanti video rekaman kalian wawancara itu kalian kirim lewat WA. Gak apa-apa, nanti pakai WA yang aktif. Iya, ditulis data pertanyaannya nak. Pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami yang namanya perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Lihat di gambar bawah itu. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat daripada botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, ayo berdiri, semua berdiri. Kita sama-sama. Mari kita simak video contoh gerakan kuat dan lemah saat menari. Lalu nanti kalian praktikkan. Berdiri semuanya. Arahannya. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan. Tangan kanan, tangan kanan. Angkat. Lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf T. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, ya kan? Ingat nggak kelas 1 kalian dulu? Hanya puluhan kan? Ya, Bu. 11, 21, 24, ya kan? Nah, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Dah, lihat contohnya. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Lihat. Ini tanpa teknik menyimpan. Lihat di sini. Ini berapa nak bilangannya? 2000, 2000, 600.
jumlahkan. Lihat. 3 ditambah 2. Berapa 3 tambah 2? 5 ditambah 0. 6 ditambah 3. 2 ditambah 3. Berapa bilangannya ini, Nak? 1693 Ditambah 200. Dan berapa? 3 ditambah 4 berapa, Nak? Iya, terus 9 ditambah 0? Baru 6 ditambah 2? Oke, baru 1 ditambah 5? Oke, pintar. Sekarang soal yang kedua, berapa bilangannya itu? Oke, ditambah dengan? Berapa 5 ditambah 2? 2 ditambah 0? 0 ditambah 1? 4 ditambah 1? 5. Oke, pintar. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita. Baru tadi kan dia contoh penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan, ya kan? Tadi kan gak ada penyimpan kita kan? Sekarang ini penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contohnya di sini bilangan berapa ini? 1200 ditambah 2900. Ya? 0 ditambah 0. 0 ditambah 0. 2 ditambah 9 berapa, Nak? 11. Kita tulis 11 di sini? Enggak, 1 kita tulis. Satunya dinaikkan di atas sini, kita simpan kan di sini kan? Jadi ini berapa? 1 ditambah 1 ditambah 2 4. Udah paham? Udah kan? Ayo sekarang kerjakan latihan berikut ini. Lihat ini bilangannya. 5100 ditambah 4328. Oke, 6 ditambah 8 berapa, Nak? Ayo. Ayo. Berapa? 12. Yang ditulis 4 atau 1? 4. Baru satunya disimpan. Jadi tujuhnya jadi berapa ini? 8. Iya, 8 ditambah 8 ditambah 2. Yang ditulis angka 1 atau angka 0? 0. Ya. Baru tadi satunya kita taruh di mana? Di sini. Berarti satunya ini jadi 2 ditambah 3? 5. Oke, baru ini 5 ditambah 4? 9. Habis ada disimpan kan? Dan ini tadi kan 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 3? 5. Kan udah habis disimpan, ada lagi kan? Berarti ini 5 ditambah 4 sama dengan? 9. Oke. Nah, yang nomor 2. Jika kalian sudah paham tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan, ayo kerjakan LKPD-nya. Ini. Iya, yang di depannya ini penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan, yang di belakangnya itu penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ini, Bu. Iya. Yang di depan apa? Yang di belakang yang di depan tanpa menyimpan, yang di belakang itu menyimpan. Ayo kerjakan waktunya dikasih 5 menit. Di sini kan ibu ada kartu bilangan seperti biasa. Dan di situ sudah ibu tempelkan penjumlahan. Jadi masing-masing orang ibu kasih satu kartu yang berisi angka. Nanti kalian tempelkan angka mana yang sesuai di situ. Ngerti? Ngerti kan, Nak? Ini untuk kelompok 1, ibu bagi terserah, diacak. Kalian dapat angka yang berapa? Nanti kalian tempelkan sesuai dengan nilai angka yang sesuai di sini.
pada penjumlahan ini. Oke? Ini untuk kelompok 2. Udah? Kelompok 1. Maju ke depan, nak. Ayo tempelkan angkanya di tempat yang sesuai. Ayo. Coba perhatikan kelompoknya yang lain, soalnya diperhatikan. Benar nggak udah jawaban ini? Coba 8 ditambah 4 berapa? 12. 2 disimpan 1. Dan satunya taruh di sini ya. 1 tambah 7 8 ditambah 6 14. 4 satu lagi di sini kan kita simpan. Dan 5-nya jadi 6 ditambah 7 13. 3 di sini 1 ditambah 8. jadinya 8. Ini 3. Oke, benar. Kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kalian, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi mengenai. Kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ibu mau tanya, kegiatan apa saja atau pelajaran apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Pertumbuhan, perkembangan manusia, ya Peter. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Terus apalagi tadi? Penjumlahan bilangan ribuan, ya kan? Baru apalagi tadi? Menari gerakan kuat dan gerakan lemah. Terus ibu mau tanya, dari kegiatan pembelajaran kita tadi, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Ayo. Tempel ya, penjumlahan tiga kelompok. Si Jalila itu terus. Kalau sekarang kita sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya apa tadi? Yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia, apa tadi? Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah pertambahan berat dan tinggi badan. Kalau perkembangan, apa perkembangan tadi? Perkembangan itu pertambahan pikiran dan emosional.